Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marta Christina Tiahu adalah seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Marta lahir pada tahun 1800. Marta mengangkat senjata pada usia 17 tahun untuk melawan penjajah Belanda. Sang ayah adalah Kapitan Paulus Tiahu yang membantu Thomas Montelesi dalam perlawanan Patimura pada tahun 1817 melawan Belanda. Gadis kelahiran 4 Januari 1800 ini adalah anak tunggal dari Kapitan Paulus Tiahu dan Patronella Walau. Sejak kecil, Marta selalu ikut ayahnya dalam rapat strategi perang. Hal ini membuat jiwa nasionalisme Marta sangat tinggi. Pada usia 17 tahun, Marta baru diizinkan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Marta Christina Tiahu berjuang keras untuk membebaskan ayahnya dari hukuman mati. Tetapi ia tak berdaya, ia terus melanjutkan bergerialnya di hutan, sampai akhirnya tertangkap dan tidak diasingkan ke Pulau Jawa. Pada saat itu, Marta jatuh sakit, tetapi Marta menolak diobati oleh Belanda. Perang Patimura merupakan bentuk perlawanan masyarakat Maluku dalam melawan penjajah. Maluku merupakan daerah yang kaya dengan rempah-rempah, maka dari itu banyak bangsa lain yang datang ke Maluku. Untuk berdagang, sering berjalannya waktu, kehadiran bangsa lain ternyata membuat kehidupan masyarakat Maluku terganggu, terutama dalam tatanan ekonomi. Ketidakadilan yang diterima rakyat Maluku membuat banyak pemuda Maluku melakukan serangkaian pertempuran rahasia. Contoh pertempuran yang diadakan di Pulau Haruku. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1817, mereka mengadakan pertempuran kembali di Pulau Sapurwa, atau lebih tepatnya di hutan kayu putih. Dalam pertempuran tersebut disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin menderita, maka dari itu mereka perlu melawan untuk menentang Belanda. Di tengah keganasan pertempuran Patimura, muncullah seorang gadis remaja yang menantang peluru musuh. Dengan mendampingi sang ayah memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh. Perlawanan masyarakat Maluku dimulai dengan menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Setelah itu, para pejuang menuju benteng Duurstede. Ternyata di benteng tersebut sudah berkumpul pasukan Belanda. Maka dari itu terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Belanda. Tanggal 12 Oktober 1877, Verlomen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Ketika pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat dengan batu, Belanda menyadari persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Agustus 1877, Saparua diblokade. Benteng Duurstede dikepung beserta tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu, perlawanan di luar benteng lumpuh. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri diratakan dengan tanah, dibakar, dirampok habis-habisan. Marta dan sang ayah dan beberapa orang lainnya ditangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Mereka diinterogasi dan dijatuhi hukuman. Karena Marta masih sangat muda, akhirnya dibebaskan. Tetapi sang ayah tetap dijatuhi hukuman mati. Tanggal 16 Oktober 1877, Marta bersama sang ayah dibawa ke Nusa Laut sambil menunggu eksekusi mati ayahnya. Marta mendampingi sang ayah. Sepeninggal ayahnya, Marta masuk ke dalam hutan berkeliaran seperti orang gila. Hal ini membuat kesehatannya terganggu. Pada bulan Desember 1877, Marta dibawa untuk kerja paksa. Selama di atas kapal, kondisi Marta memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Pada tanggal 2 Januari 1818, Marta menghembuskan nafas terakhirnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, rela berkorban demi bangsa dan negara, membela keadilan, kemanusiaan, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang paling pertama, kita harus mendahulukan orang tua kita, harus berkorban demi orang tua meskipun nyawa jadi taruhannya. Mari kita semakin memahami bahwa orang tua adalah yang paling utama dan penting bagi kita.